Hai, kembali lagi di Bible for You, di mana kita akan menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Minggu yang lalu kita sudah membahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dan bagaimana kita bisa dapat mengenal Allah yang tidak kelihatan. Setidaknya ada dua hal yang sudah disampaikan untuk mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Yang pertama, kita perlu roh. Yang kedua, kita perlu Alkitab. Yang pertama, terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Di sana mengatakan bahwa Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Poin yang kedua adalah terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Mengatakan, "Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Hanya kedua hal inilah yang bisa dapat membuat kita percaya dan mengenal Tuhan kita. Lalu pada malam ini kita akan membahas satu topik yang berbeda, yaitu mengapa Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia. Pertanyaan ini sering muncul di dalam kehidupan manusia, dan pengen tahu mengapa dan untuk apa Allah menciptakan alam semesta dan juga menciptakan manusia. Jawabannya hanya satu poin, yaitu Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia adalah untuk mengekspresikan kemuliaan. Sekali lagi, Allah menciptakan alam semesta dan manusia adalah untuk mengekspresikan kemuliaan. Di mana kita bisa melihat, yaitu kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2. Di sana mengatakan, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Dari sini kita melihat alam semesta yang tidak bisa dipahami oleh manusia itu menyatakan bahwa Allah Sang Pencipta atau Tuhan Sang Pencipta itu adalah penuh kuasa, penuh hikmat, yang berdaulat. Misalnya, saudara-saudari, kita mengenal seorang ilmuwan atau seorang ilmuwan yang terkenal. Bagaimana kita mengenal dia? Bagaimana kita tahu seorang ilmuwan? Yang pertama, kita akan mengenal dia melalui jasa atau hasil yang ia kerjakan melalui bidang atau ilmu yang ia miliki. Jika seorang atau setiap orang begitu dia menyadari dan mengenal siapakah yang menjadikan alam semesta atau siapakah yang menciptakan manusia, ia pasti sadar dan ia pasti rendah hati dan ia berbalik kepada Tuhan penuh dengan kekaguman, penuh dengan rasa puji-pujian, dan membawa pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita melihat Allah menciptakan semua itu, menciptakannya di dalam kasih, seperti yang disinggung di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia menjadikan bumi adalah supaya didiami oleh manusia. Semua yang ia menjadikan adalah dalam kasih. Kita melihat situasi di langit, semua yang Tuhan jadikan adalah di dalam kasih. Kita melihat semua itu adalah kesediaan atau Allah yang menyediakan supaya manusia bisa sadar dan manusia bisa mencari bahkan sampai menemukan siapa Sang Pencipta. Tetapi malam ini memberitahukan kepada kita bahwa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, bahkan manusia, adalah milik Tuhan itu sendiri. Ia menciptakan tidak sembarang. Dia menciptakan semua itu di dalam kasih. Dan ialah yang menyediakan bumi dan segala hal yang ada dalam bumi. Ia juga yang menyediakan segala situasi yang ada di atas langit. Kita harus percaya dan kita harus melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di Yohanes 3:16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya satu hal yang penting bagi kita sebagai manusia, yaitu kita harus percaya kepada Allah yang menyediakan segala sesuatu baik bagi kita. Lebih dari itu, Ia memberikan, menganugerahkan putranya yang tunggal bagi kita orang berdosa. Marilah kita kembali merendahkan diri, kita bersadar kepada Sang Pencipta yang bisa dapat menyelamatkan kita. Satu hal yang terakhir yang kita perlu ingat, yaitu Tuhan menciptakan langit adalah untuk bumi dan bumi adalah untuk manusia, dan manusia adalah untuk Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.